Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini bersyukur sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Dan di bulan pertama tahun 2025 ini, tema pengajaran firman Tuhan adalah mengenai perumpamaan. Ya, pengajaran Tuhan Yesus di dalam perumpamaan yang berkaitan dengan prinsip penting sebagai gereja, sebagai pengikut Kristus. Kenapa perumpamaan sih, saudara? Perumpamaan ini adalah cara yang sering dipakai oleh Tuhan Yesus dalam dia mengajar, baik itu kepada murid-muridnya, terutama kepada banyak orang. Kenapa? Karena melalui perumpamaan, melalui cerita, ilustrasi, setiap orang itu bisa menerima. Setiap orang suka dikasih cerita, bahkan anak kecil suka dengar cerita, didongengin gitu. Jadi dengan Yesus menggunakan perumpamaan, setiap orang dari berbagai kalangan itu bisa menerima khotbahnya. Tetapi masalahnya adalah di dalam perumpamaan, makna yang Yesus sebenarnya ingin sampaikan itu seringkali tersembunyi. Orang mungkin hanya mendengarnya, oh ini cuma cerita rakyat biasa. Oh ini mungkin hanya seperti cerita motivasi biasa. Atau ini hanya cerita tentang sesuatu tokoh atau suatu cerita di antah berantah. Jadi makna dari perumpamaan yang Yesus sampaikan seringkali tersembunyi. Dan hanya orang-orang yang haus akan kebenarannya lah yang akan menggali. Maka dari itu minggu depan kisah tentang perumpamaan di dalam kisah perumpamaan penabur, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa kepada orang banyak ini hanya disampaikan perumpamaan saja. Tetapi kepada kamu aku beritahukan artinya. Kenapa? Karena tidak semua orang ingin menggali kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang akan kita pelajari selama 3 minggu ini. Banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, banyak orang yang mengaku dirinya percaya Yesus, bahkan banyak orang yang sudah duduk di gereja, tetapi pada kenyataannya tidak semua benar-benar haus akan firman Tuhan. Oleh karena itu dalam 3 minggu ke depan kita akan menggali hal ini supaya sebagai awal tahun ini juga membangkitkan kerohanian kita. Amin saudara. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perumpamaan 2 macam dasar. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 6. Ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49, kita akan membaca beberapa ayat ini bergantian, ini hanya 4 ayat saja. Saya akan baca terlebih dahulu, lalu saudara baca yang berikutnya. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Beginilah firman Tuhan, Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Amin. Saya rasa banyak daripada saudara sudah mengetahui tentang kisah ini, perumpamaan ini, di mana ada 2 macam dasar, 2 macam pondasi, yang satu didirikan di atas batu, yang satu didirikan di atas pasir. Dan rasanya itu jelas ya, perumpamaan ini rasanya jelas bahwa oh siapa yang mendengarkan yaitu berarti yang melakukan dan membangun di atas batu. Terus apa masalahnya? Ya kan? Meskipun ini perumpamaan kelihatannya sangat jelas maksudnya Tuhan Yesus, tetapi tetap ada makna-makna yang harus kita gali. Nah, konteks daripada ayat ini adalah akhir dari khotbah Yesus di bukit. Kalau saudara mengetahui di dalam kitab Matius ada satu perikop yang
panjang pasalnya, ya dari Matius pasal 6, pasal 7 itu berbicara tentang khotbah di bukit, di mana Yesus berkhotbah di banyak orang, diperkirakan 5.000 orang mendengar khotbah Yesus, dan ini adalah khotbah yang paling lama, dan ini adalah khotbah yang paling terkenal yang Yesus pernah sampaikan. Dan di akhir daripada khotbahnya, Yesus memberikan perumpamaan tentang 2 macam dasar ini. Nah, sebenarnya siapa yang dimaksud dengan 2 orang yang dianalogikan di perumpamaan Yesus? Karena orang-orang Kristen memahami bahwa 2 orang ini adalah, yang pertama adalah orang Kristen yang membangun hidupnya di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus batu karang yang teguh. Sedangkan orang yang mendirikan di atas pasir adalah orang-orang yang di luar Kristen. Tapi apakah benar seperti itu? Perhatikan ayat 46. Ayat 46 berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Pada saat kita membaca ayat ini, ada satu bagian yang menarik di mana orang ini berseru Tuhan, Tuhan. Nah, di budaya Ibrani saudara, pada saat seseorang mengulang nama 2 kali, itu tanda bahwa orang ini itu dekat. Ekspresi dari sebuah keintiman, dari sebuah kedekatan. Misal, saudara baca di dalam kitab Kejadian, Abraham waktu Abraham ada di Gunung Moria mau mempersembahkan Ishak, Tuhan berseru kepada Abraham, dia berkata, "Abraham, Abraham." Khotbah minggu kemarin, waktu Musa melihat ada semak belukar yang terbakar tapi tidak hangus, dan dia mendekat, ada suara yang berkata, "Musa, Musa." Nah, perhatikan ya, waktu Samuel tidur, terus dia dibangunin sama Tuhan, Tuhan juga bilang, "Samuel, Samuel." Waktu di perjanjian baru juga sama. Waktu Yesus melihat Marta sibuk ke sana kemari, Yesus juga bilang, "Marta, Marta." Nah, ini adalah kebiasaan pada masa itu. Kenapa? Waktu seseorang menyebut namanya 2 kali, itu menunjukkan sebuah kedekatan, sebuah hubungan, pengenalan kepada seseorang. Nah, masalahnya adalah di sini orang ini berkata, "Tuhan, Tuhan." Artinya apa? Artinya orang ini percaya kepada Yesus bukan hanya sebagai guru, bukan hanya sebagai nabi, tetapi sebagai Tuhan. Dan dia percaya, dia merasa bahwa dia dekat dengan Tuhan. Makanya dia menyebut Tuhan, Tuhan. Jadi orang yang disebutkan di dalam pasal 46 sampai di ayat 46 sampai ayat 49 ini bukanlah orang yang di luar Kristen, bukanlah orang yang di luar Kristus, bukan. Tetapi kedua orang ini adalah orang yang sama-sama mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan merasa dekat sama Tuhan. Cuman ada perbedaan, yang satu melakukan dan yang satu tidak melakukan. Artinya perumpamaan ini bukan untuk orang di luar Kristen, bukan untuk orang di luar Kristus, tapi perumpamaan ini dikhususkan untuk orang-orang yang mengaku sebagai Kristen dan mengaku percaya Kristus, yang dalam konteks kita pada pagi hari ini adalah kita semua. Nah, lalu apa yang dimaksudkan dengan dasar? Kalau kita sudah tahu bahwa ini ternyata diberikan atau dimaksudkan untuk kita, lalu apa itu yang dimaksudkan dengan dasar? Di ayat 47 sampai ayat 49 ada 2 dasar yang jelas. Yang pertama, seseorang membangun rumah di dasar berbatu, yang satu di dasar pasir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dunia yang kita hidupi sekarang itu berfokus kepada apa yang kita bangun. Kultur dunia atau manusia memiliki sebuah kecenderungan untuk mencari dan berfokus dan melihat apa sih yang dia bangun. Seberapa besar bangunan yang sedang dibangun itu.
seberapa indah bangunannya. Tetapi mereka tidak berfokus kedalaman fondasi yang dibangun. Orang cenderung hanya melihat apa yang ada di luarnya, apa yang sedang dibangun, apa yang sedang diperbesar dan lain sebagainya, diperindah, tetapi mereka tidak berfokus kepada dasarnya. Nah, banyak orang melihat di dalam dua macam dasar ini, yang satu itu di dekat pantai, gambaran atau ilustrasi yang saya cari itu kebanyakan begitu, di dekat pantai. Tapi sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, gambaran yang paling tepat itu rumahnya seperti ini, saudara. Dikatakan di ayat 47 dan 48, yang satu menggali tanah, betul? Menggali dalam-dalam, dan meletakkan dasarnya di atas batu. Yang satu tidak digali, langsung bangun. Dan kedua, rumah ini kalau saudara lihat, sama atau beda ya? Sama kan? Kelihatannya sama, di tempat yang daerahnya sama, nanti kita akan belajar, ini daerahnya namanya Wadi. Daerahnya sama, bentuk rumahnya kelihatannya sama. Tetapi yang berbeda ada di dalam, di mana banyak orang luar tidak tahu. Tahukah saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, mungkin kita semua sama-sama tahu Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita sama-sama mendengar firman pada pagi hari ini. Kita sama-sama KTP-nya adalah orang Kristen. Dari luar kelihatannya sama. Gak ada yang beda. Tetapi hanya satu yang membedakan. Dasar, kedalaman dari setiap kerohanian kita. Dan masalahnya adalah orang lain seringkali gak tahu. Yang satu yang dimaksud Tuhan Yesus membangun di atas seorang pemusik, seorang penyair yang bernama David Coe, dia berkata, bukan keindahan sebuah bangunan yang seharusnya Anda lihat, tetapi konstruksi fondasinya lah yang akan bertahan seiring berjalannya waktu. Banyak orang hanya sibuk membangun apa yang ada di luar, apa yang kelihatan, apa yang wah bagi banyak orang. Tapi tidak membangun dasar dari fondasi bangunan tersebut. Setiap perusahaan atau organisasi yang dibangun dengan begitu besar tanpa memperhatikan dasar-dasarnya, nilai-nilainya, fondasi bangunan itu kebanyakan akan menjadi hancur seiring berjalannya waktu. Begitu juga di dalam kerohanian setiap manusia. Kenapa ada banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, ada masa-masa di mana mereka tidak menjadi Kristen lagi? Mungkin karena mereka tidak membangun dasar dari iman mereka. Dan inilah yang menjadi fokus pembelajaran kita, pengajaran firman Tuhan beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Nah, jadi apa sebenarnya dasar yang dimaksudkan oleh Yesus? Di sini sudah jelas dikatakan, yang satu mendengar perkataanku serta melakukannya, sementara yang satu mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Apa yang membedakan dasar dari kerohanian, dari iman setiap kita adalah ketaatan dalam melakukan firman Tuhan. Tapi kalau saya hanya sampai di sini saja, saudara pasti akan berkata, aduh klise banget sih. Dari sekolah minggu kita juga udah tahu kalau mendengar firman harus taat. Dari zaman 20 tahun yang lalu saya juga sudah tahu kalau misalnya ikut Tuhan itu harus taat. Enggak perlu mendengar pendeta untuk berkhotbah lagi bahwa kita harus taat. Sudah ngerti. Yang menjadi masalahnya itu adalah bagaimana untuk taat, kan gitu. Kalau hanya diberitahu bahwa kamu tuh harus nurut, ya setiap orang itu tahu, anak kecil juga tahu kalau anak itu harus nurut. Tapi kan pertanyaannya bagaimana untuk kita bisa nurut? Bagaimana untuk kita bisa taat? Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu berusaha taat
dengan usaha diri sendiri. Kecenderungan kita untuk taat dengan kekuatan kita sendiri, apalagi ini bulan Januari ya kan. Bulan Januari itu biasanya kan bikin resolusi. Wah, saya harus baca renungan yang dikirim oleh Tiur setiap pagi. Ya, semoga ada yang bikin resolusi itu ya. Saya akan baca Alkitab setiap hari. Saya akan mau berdoa, enggak hitung cuma 10 menit setiap hari. Itu bagus, itu harus. Tetapi jika kita berusaha dengan usaha kita sendiri, mau seberapa lama? Berapa lama, berapa banyak dari kita yang memulai tahun dengan semangat, wah saya harus berkobar-kobar gitu kan. Saya harus baca Alkitab lagi, atau misalnya saya harus nge-gym, saya harus olahraga. Tapi habis itu nanti kalau udah masuk bulan Februari, Maret, bleret, habis itu gak melakukan lagi. Betul atau betul Bapak Ibu? Berapa lama? Dan kita pikir kita taat dengan kita berjuang, berusaha keras. Hasilnya apa? Ini saya beritahu hasilnya. Kalau saudara dan saya berusaha taat dengan kekuatan kita sendiri, saat kita berhasil taat, kita pasti akan sombong. Kita pasti akan merendahkan orang lain. Lihat, tuh kan dia nggak seperti saya. Saya ini loh bisa untuk disiplin. Saya ini loh bisa untuk taat sama Tuhan. Lihat orang itu. Kalau berhasil, kita akan cenderung sombong dan merendahkan orang lain. Sementara kalau kita gagal taat kepada Tuhan, kita akan merasa malu. Jangan aku yang berdoa. Jangan aku yang khotbah. Jangan aku yang di depan. Kita akan merasa bersalah. Kita akan frustrasi. Kenapa kok aku gagal terus? Ya karena kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Dan Alkitab berkata, roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Dan inilah kecenderungan manusia. Lalu bagaimana untuk kita bisa taat? Ketaatan itu bukanlah sebuah usaha. Ketaatan sesungguhnya adalah sebuah hasil. Hasil dari dua hal. Yang pertama tolong bantu saya bacakan. Yohanes 14 ayat 15. Ketaatan itu bukan usaha dari diri kita sendiri. Ketaatan itu adalah sebuah hasil dari dua hal. Yang pertama, tolong satu orang bantu saya bacakan. Yohanes 14 ayat 15. Hasil dari apa? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Jadi duluan yang mana? Nurut apa mengasihi, saudara? Mengasihi. Nurut, taat itu adalah hasil dari kasih. Hasil dari mengasihi Tuhan. Urutannya adalah mengasihi dulu, baru taat. Coba Bapak Ibu yang sudah menikah atau yang lagi pacaran, kita ingat-ingat deh waktu kita pendekatan sama pasangan kita dulu. Kita punya kecenderungan untuk mencari tahu kan apa yang dia sukai, betul nggak? Saya ingat waktu saya dengan Mas Haris, kami tadinya sahabatan, lalu habis itu mulai muncul benih, kok mulai suka ya gitu. Waktu saya mengasihi dia, dia suka dengan yang namanya gospel music. Jazz, musik, dan saya itu nggak ngerti sebenarnya. Saya kadang-kala nggak bisa menikmati. Tapi karena Mas Haris waktu itu suka dengan musik-musik yang demikian, saya ingin tahu. Saya mencari lagu-lagu apa sih yang dia dengerin, dan saya mendengarkan. Dan saya berusaha untuk menikmatinya. Sehingga pada saat kita ngobrol, aku kemarin dengerin itu loh. Oh iya toh, kamu juga suka toh, makanya gini nyambung. Begitu juga dengan dia. Dia gak terlalu suka baca buku yang berat-berat. Tapi saya suka baca buku Philip Yancey, John Stott dan lain sebagainya. Dan dia waktu mengasihi saya, dia berusaha ingin tahu, kamu tuh baca buku apa sih? Saya baca buku ini, dan dia berusaha untuk baca. Dan pada saat kita ngobrol, akhirnya kita jadi nyambung. Dan bukankah itu yang membuat
hubungan menjadi indah, bukan? Kita saling mengasihi dan kita saling ingin mengenal dan mencari tahu apa yang menjadi kesukaan masing-masing. Bukan kebalik, saudara. Kalau, wah saya harus taat dulu, nanti kalau saya nggak taat, nanti pasangan saya selingkuh. Waduh, pernikahan yang seperti itu adalah pernikahan yang penuh ketakutan dan intimidasi, saudara. Urutannya adalah mengasihi dulu. Karena saya mengasihi dia, saya ingin menyenangkan dia. Karena saya mengasihi dia, saya ingin tahu apa yang menjadi kesukaan dia. Dan itulah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, oh kamu harus nurut. Kalau kamu gak nurut, Tuhan gak sayang sama kamu. Itu bukan kekristenan, saudara. Kekristenan adalah Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. 1 Yohanes pasal 4. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita bahkan pada saat kita masih pemberontak. Bahkan pada saat kita masih menjadi musuh Allah. Bahkan pada saat kita masih mati secara rohani. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kalau kita tahu bahwa kita dikasihi sebegitu rupa, bukankah seharusnya kita juga mengasihi Tuhan? Amin, saudara. Dan saat kita mengasihi Tuhan, bukankah seharusnya kita mencari tahu apa yang Dia sukai? Kalau di dalam kehidupan kekristenan kita sudah enggak peduli apa yang Tuhan mau, Tuhan itu hari Minggu aja, jam 7 sampai jam setengah 9. Selepas dari itu, Alkitab nggak dibuka, tidak merenungkan apa yang Tuhan inginkan. Mungkin kasih kita kepada Tuhan sudah mulai dingin. Wahyu pasal 3 berkata, Tuhan menegur gereja Efesus. Di manakah kasihmu yang mula-mula? Karena kasihmu sudah dingin. Banyak orang Kristen, kasih kita kepada Tuhan mungkin sudah mulai dingin. Perhatikan, kalau kasih kita kepada Tuhan atau hubungan kita dengan Tuhan sepertinya udah dingin. Rasanya mau doa itu sudah males, mau baca Alkitab udah ngantuk gitu kan. Bukan Tuhan yang dingin, saya ulangi. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu dingin, bukan Tuhan yang dingin kepada kita. Kalau kita merasa bahwa kita jauh hubungannya dengan Tuhan, bukan Tuhan yang pergi, tapi kita yang pergi. Kita yang dingin sama Tuhan. Kita yang udah mulai gak mengasihi Tuhan, kita memilih untuk mengasihi dunia. Karena hanya ada 2 kasih di dalam hidup ini. Kasih kepada Tuhan atau kasih kepada dunia. Karena Tuhan gak pernah bisa dingin. Tuhan gak pernah bisa pergi. Ibrani berkata, sekalipun kamu gak setia, Tuhan tetap setia. Amin. Sekali-kali aku tidak akan melupakanmu, sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu. Tuhan itu gak pernah pergi dan Tuhan gak pernah bisa dingin kasihnya kepada kita. Kitalah yang memilih untuk pergi dari Tuhan. Kitalah yang memilih untuk dingin dari Tuhan. Gak heran kita berasa berat taat sama Tuhan. Gak heran melakukan firman itu menjadi sesuatu beban yang sulit untuk kita lakukan. Karena mungkin kita udah gak mengasihi Tuhan. Sebab bukti kasih kita kepada Tuhan adalah ketaatan kita. Saat kita mengasihi Tuhan, ketaatan itu adalah sebuah hasil. Tentu ini bukan menjadi seperti membalikkan tangan. Ini adalah sebuah proses. Makanya di dalam kekristenan kita itu semakin dimurnikan, semakin dikuduskan. Sebuah proses yang berjalan sampai kita nanti kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Lalu yang kedua, ketaatan itu bukan usaha, tapi hasil dari apa? Mazmur pasal 33 ayat 18. Tolong satu orang bantu saya bacakan. Mazmur 33 ayat 18. Amin.
Dikatakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Dalam terjemahan yang lain, dalam bahasa Inggris, dikatakan sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang taat akan Dia. Siapa itu mereka yang taat? Yaitu mereka yang berharap, yang percaya akan kasih setianya. Jadi ketaatan itu adalah hasil dari mempercayai Tuhan. Sama seperti saudara duduk pada pagi hari ini di atas kursi saudara. Kenapa saudara berani duduk? Karena saudara percaya kursi itu bisa menampung, menopang tubuh saudara. Apa bukti daripada kita percaya kepada Tuhan? Ya taat. Tapi taat tidak akan bisa berjalan tanpa kita percaya terlebih dahulu. Dan kenapa kita nggak bisa taat sama Tuhan? Ya mungkin karena kita nggak percaya sama janji Tuhan. Kita nggak percaya bahwa kuasanya begitu besar untuk menolong kita. Kita nggak percaya bahwa Tuhan itu begitu baik, tidak ada satupun yang tidak baik di dalam dirinya. Dan kita nggak percaya itu, sehingga kita pikir kita bisa melakukan segala sesuatu dengan kemauan kita sendiri. Kenapa kita nggak mau taat untuk mengampuni? Karena kita nggak sadar, kita nggak percaya bahwa kita ini adalah orang-orang bersalah yang sudah diampuni oleh Tuhan. Kenapa kita sulit untuk memberkati? Karena kita nggak percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup memberkati kita. Kenapa kita takut dan khawatir dikuasai dengan ketakutan? Karena kita nggak percaya bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel yang menyertai kita. Saya sadar saudara, mungkin ada daripada kita yang sulit percaya kepada Tuhan. Karena mungkin kita pernah dilukai oleh orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Oleh orang-orang yang mungkin pendeta-pendeta. Atau mungkin kita pernah merasa kecewa kepada Tuhan. Kita pikir pada saat saya melakukan ini itu, saya ikut Tuhan, nanti akan begini dan begitu, lalu seperti ini. Ternyata jalannya berbeda. Ternyata caranya kok berbeda dari apa yang kita harapkan. Apa yang kita mau ternyata tidak terjadi. Atau mungkin kita mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dalam hidup kita, kekerasan di dalam rumah tangga, trauma-trauma, sehingga membuat kita sulit untuk percaya Tuhan. Saya mengerti. Tetapi maukah saudara untuk pulih dan kembali mempercayai Tuhan mulai tahun ini? Sebab dalam perjalanan hidup saya menyadari saat hidup kita ini sederhana. Maksudnya waktu kita anak kecil, mendengar kata bahwa Tuhan mengasihi itu masuk akal. Waktu kita masih kecil, di mana masalah tidak terlalu banyak, mengatakan, mendengar bahwa Tuhan melindungi kita, itu gampang untuk kita percaya. Tapi saat kita sudah semakin dewasa, kehidupan menjadi kompleks, kebutuhan hidup lebih banyak, semakin banyak, hidup lebih rumit. Kita melihat banyak gereja, banyak orang Kristen mungkin mengecewakan. Tuhan jadi lebih sulit untuk dipercaya. Tapi satu hal kebenaran firman Tuhan, mungkin kita nggak sepenuhnya paham maksud Tuhan. Mungkin kita nggak sepenuhnya paham akan cara Tuhan, waktu Tuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan, Dia adalah pribadi yang tetap bisa dipercaya. Amin saudara. Dia terlalu sabar kepada saudara dan saya. Dia terlalu setia, Dia terlalu mengasihi kita. Bahkan sampai detik ini pun, di dalam 1 Tesalonika, kenapa Tuhan nggak menghanguskan aja bumi ini? Bukankah sudah banyak orang yang begitu jahat? Bukankah sudah banyak orang-orang yang menyakiti hatinya? 1 Tesalonika berkata, karena kesabarannya, supaya masih ada orang yang diselamatkan. Supaya masih ada orang yang mau percaya Dia. Dia terlalu sabar, Dia terlalu baik. Dan Dia sangat baik. Saya nggak tahu apa yang saudara alami, tapi saya mengajak untuk kita kembali mempercayai Tuhan, untuk kita kembali membangkitkan, membangun kasih kita kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Karena inilah yang bisa membuat kita taat.
Saudara dan saya tidak akan bisa taat dengan kekuatan kita sendiri, percayalah. Akan ada satu momen, satu waktu di mana kita frustrasi. Kenapa saya nggak bisa taat? Ataupun kalau kita berhasil, kita akan merasa sombong dan kita akan merendahkan orang-orang lain yang kita anggap tidak berhasil taat kepada Tuhan. Dan justru itu adalah sebuah kejatuhan di hadapan Tuhan. Tapi ketaatan sesungguhnya adalah hasil dari rasa cinta kita akan Tuhan dan percaya kita kepada Tuhan. Disitulah kita bisa taat. Lalu kenapa sih kita harus punya dasar yang benar? Oke, perumpamaan ini adalah untuk kita orang percaya. Dan orang percaya ada dua jenis. Orang percaya yang membangun fondasi hubungan dengan Tuhan, dengan kasih, dengan kepercayaan yang menghasilkan ketaatan. Dan ada orang Kristen yang merasa dekat aja sama Tuhan, yang merasa percaya Yesus, tetapi sebenarnya tidak punya kedalaman hubungan dengan Tuhan, sehingga sesungguhnya tidak taat. Karena akan ada satu momen di mana hidup kita menghadapi banjir. Apa sebenarnya banjir itu? Ayat 48 dikatakan, ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49, tetapi barang siapa mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama seperti dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Perhatikan, pada saat banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kerusakannya begitu parah, bahkan mungkin tidak ada lagi pemulihan. Untuk memahami hal ini, kembali kita melihat konteks pada masa itu. Yesus menggambarkan dua rumah ini, itu ada di sebuah daerah yang disebut dengan wadi. Jadi pada masa itu orang-orang biasa membangun rumah itu di daerah wadi. Wadi ini adalah tanah di lereng, ya kan? Jadi tidak terlalu panas, ada perlindungan sehingga masih ada rumput-rumputan untuk ternak-ternak makan. Jadi ini tuh sebenarnya adalah wadi. Nah, ada orang yang langsung membangun seperti ini begitu saja, tapi ada orang yang menggali sampai ke dalam dan menaruh batu-batu sebagai dasar sampai ketemu batu-batu yang kuat dan baru dia bangun. Tentu waktunya tidak akan secepat yang seperti ini. Nah, masalahnya adalah di daerah wadi ini kelihatannya aman, betul nggak sih? Kan ada lerengnya, bahkan kalaupun ada panas melanda ataupun ada badai yang badai padang gurun, itu ada perlindungan dari tebing-tebing ini. Tetapi ada satu hal yang dapat membahayakan, yaitu banjir. Karena entah bagaimana wadi ini saya nggak tahu bagaimana geografinya ya, tetapi waktu saya membaca, di wadi ini hanya ada satu masa atau satu bahaya, yaitu tentang air bah, tentang banjir, yang datang tanpa pernah bisa diduga-duga. Kelihatannya aman, kelihatannya nyaman, tetapi ada satu masa di mana banjir datang tanpa ada peringatan, tanpa ada tanda-tanda, tiba-tiba aja ada air yang begitu besar masuk ke daerah ini dan pasti akan merusak rumah-rumah yang ada. Beberapa tahun terakhir saya baca ini di daerah Yordania ada beberapa remaja yang pada saat itu sedang camping, yang pada saat itu sedang adventure gitu kan. Dan dia pikir everything is okay gitu. Karena memang tempatnya juga bagus, cuaca juga baik. Gak pernah ada terpikir akan ada bencana. Nah itu yang bahayanya di wadi ini. Tetapi tiba-tiba ada banjir dan remaja-remaja ini terseret dan mereka meninggal semua. Nah, jadi apa itu banjir yang dimaksud di dalam Lukas ini? Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama,
Banjir itu adalah sesuatu yang tidak pernah diduga, tanpa peringatan, bahkan tidak pernah dibayangkan akan terjadi. Itu disebut dengan banjir. Dan ada dua tafsiran tentang banjir ini. Yang pertama, banjir ini berbicara tentang masalah kehidupan. Kadangkala kita nggak bisa menduga adanya masalah. Tiba-tiba anak kita jatuh, tiba-tiba kita mengalami kecelakaan, padahal udah jalannya udah hati-hati gitu, udah nurut sama rambu-rambu lalu lintas, tiba-tiba ada truk dari belakang, bung gitu. Tidak terduga, tanpa peringatan. Tapi juga banjir juga berbicara tentang kematian dan penghakiman yang kekal. Banjir bisa berupa masalah-masalah yang menimpa kita di dunia yang sementara ini, tetapi banjir, air bah itu juga bisa bermakna kematian dan penghakiman kekal yang akan dialami oleh setiap orang percaya. Dan ini sesuatu yang tidak pernah diduga. Sesuatu yang kita nggak bisa nyana, sesuatu yang kita nggak bisa prediksi, tanpa peringatan, tanpa ada tanda-tanda, tiba-tiba deng. Pada saat itu terjadi, saat kita tidak membangun hidup kita di dalam relasi yang kuat kepada Tuhan, tidak membangun hidup kita dalam kepercayaan dan di dalam kasih akan Tuhan, kita pasti akan murtad. Kita pasti akan bertanya-tanya, Tuhan, kenapa ini terjadi kepadaku? Tuhan, aku kan sudah taat, aku kan sudah mempersembahkan hidupku misalnya. Aku kan sudah persembahan uang, aku kan sudah ke gereja. Kenapa ini kepadaku? Aku bisa alami. Iman kita akan goyah. Kita akan mulai dikuasai oleh emosi negatif kita. Kita akan dikuasai oleh depresi. Kita akan dikuasai oleh permasalahan kita. Dan kita bisa saja mengalami yang namanya rubuh dan rusak. Begitu juga dengan kematian dan penghakiman kekal. Seringkali kematian itu tidak pernah kita bisa duga. Mungkin kalau orang yang sakit, ya kita udah persiapan lah. Tapi banyak kan orang yang tiba-tiba meninggal. Baru-baru ini teman kuliah saya, dia baru usia 36 tahun, cuman beda 1 tahun dari saya. Orang yang sangat sehat, orang yang sangat produktif. Tadinya dia kerja di Jakarta, lalu dia pindah ke Ngabla karena satu tujuan, saya mau merawat mama saya. Mama saya sudah tua, lalu saya mau merawat mama saya. Dalam hanya hitungan hari, cuman 3 hari dia sakit, bleng langsung meninggal. Bukan dia merawat mamahnya yang akhirnya merawat dia, saudara. Tidak pernah diduga, kita pun juga shock, kami kaget. Ternyata dia mengalami sakit di pencernaan yang tidak terdeteksi, begitu kerasa, udah parah gitulah. Kadang-kala kita nggak pernah bisa mengerti, tidak ada tanda-tanda, bahkan tidak ada kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang. Tiba-tiba pergi, tiba-tiba meninggal. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada peringatan, tidak pernah diduga. Pada saat penghakiman dan kematian itu terjadi, apakah kita siap untuk berdiri di hadapan Dia yang Maha Kuasa? Seringkali kita begitu tersita dengan pekerjaan dan kebutuhan yang kayaknya nggak ada habis-habisnya kan. Bahkan mungkin kita hanya berusaha hidup dari hari Minggu ke hari Minggu yang akan datang. Sehingga untuk bisa merenungkan firman, untuk bisa merenungkan kasih Tuhan, saya sadar tidak jarang daripada kita yang mengalami kesulitan. Kita bahkan gak punya waktu untuk memikirkan tentang kekekalan itu. Wis penting iki urip saiki. Opo kekekalan tuas nanti dulu. Padahal kita gak pernah tahu kapan kita akan menghadap kepada kekekalan. Ya, kita mengaku Kristen. Tapi jika kita berani mengaudit hidup kita, jika kita berani mengevaluasi diri kita, apakah kita berani yakin bahwa setiap keputusan kita yang kita ambil setiap hari
berdasarkan kehendak Tuhan, berdasarkan firman Tuhan? Apakah kita yakin bahwa kita saat ini sedang membangun hidup kita di atas batu yang kuat, kasih dan kepercayaan kepada Dia yang sudah mengasihi kita? Karena kalau kita enggak sadar akan hal itu, saudara, semakin lama kita akan semakin kering, semakin lama kita akan semakin dingin, dan tanpa sadar kita jauh dari Tuhan, dan seperti banjir kita enggak tahu kapan, dan kita enggak siap, bleng, rusaklah rumah itu secara hebat. Saudara, di awal tahun ini saya enggak mau nakut-nakutin, tapi kita nggak pernah tahu kan apa yang akan terjadi. Dalam minggu ini aja kita dapat berita yang begitu mengejutkan. Di Los Angeles, di California, orang-orang miliarder, rumahnya bagus-bagus, tempatnya indah. Siapa yang nyana? Ada satu orang schizofren yang membakar karena dia penuh dengan ketakutan. Dia pikir ini akan iklimnya dunia ini begitu ngeri. Terus entah bagaimana suara-suara yang ada di kepala orang itu. Dia bakar satu bagian dan itu bisa membakar semua daerah di California dan Los Angeles. Bahkan dikatakan seperti neraka. Mereka adalah orang-orang yang kaya, artis-artis Hollywood. Banjir tiba-tiba datang. Kepada siapa kita berteduh? Kepada siapa kita bersandar selain hanya kepada Tuhan? Dan saya juga ingin kita menyadari bahwa kalau kita masih bisa hidup saat ini, itu adalah anugerah dan hadiah dari Tuhan. Amin. Dia bisa banget ngambil kita tanpa pemberitahuan. Saya terutama, saya seharusnya udah mati bertahun-tahun yang lalu. Saya seharusnya udah mati berkali-kali. Tapi entah kenapa Tuhan masih memberikan saya nafas dan masih memberikan saya hidup. Dan saya sadar ini bukan hidup saya. Ini hidup milik Tuhan. Mungkin saudara nggak mengalami sakit berkali-kali seperti saya. Tapi satu yang saya tahu bahwa kalau saudara masih hidup, ini adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Mari kita membangkitkan kembali cinta kita kepada Tuhan. Mari kita bangkitkan, pulihkan kembali rasa percaya kita kepada Tuhan. Dan sebagai ayat yang terakhir, mari kita baca bergantian Filipi pasal 3 ayat 8 sampai 11. Filipi pasal 3. Saudara, saya akan baca ayat genap, saudara baca ayat yang ganjil. Filipi pasal 3 ayat 8 sampai 11 yang sudah dapat katakan amin. Ya, demikian firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Perhatikan ayat ini. Cara kita mempersiapkan diri untuk banjir itu bukan pada ketaatan dan usaha kita sendiri. Dikatakan di dalam ayat 9. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, Tuhan tahu kita gak bisa mentaati hukum Taurat secara sempurna. Itulah kenapa Dia datang ke dalam dunia ini dalam peristiwa Natal yang kita rayakan beberapa minggu lalu. Karena di dalam Dialah terdapat penggenapan hukum Taurat. Keamanan kita
Ketaatan kita hanya bisa sempurna di dalam kepercayaan kita akan Kristus. Bahkan mungkin pada saat kita gagal sekalipun, kita datang kepada Kristus, kita minta ampun dan kita mau untuk bertobat kembali. Dan saya percaya Kristus dan Roh Kudus akan menuntun kita, menolong kita, menghibur kita, membangun kita kembali untuk kita bisa berubah serupa dengan Dia. Cara kita selamat daripada banjir bukan berdasarkan dari ketaatan kita sendiri. Tetapi pada saat kita mendasarkan ketaatan kita kepada Kristus yang sudah taat secara sempurna akan Bapa. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan pada saat kita menaruh hidup kita hanya kepada Dia, disitulah kita bisa mengalami keamanan, disitulah kita bisa belajar untuk taat hari demi hari. Karena kita tahu kita sudah dikasihi Tuhan dan kita mau mengasihi Tuhan. Amin saudara. Dan kita tahu bahwa kalau Dia sudah memberikan hidupnya untuk saudara dan saya, apa sih yang Dia gak bisa berikan? Apa sih yang susah buat Tuhan? Hanya seringkali Dia izinkan kita masuk melewati lembah-lembah supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pertumbuhan iman kepada Dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dalam persekutuan, dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Disinilah hidup kekristenan kita. Saat kita hidup serupa dengan Kristus karena pertolongan dan karena anugerah Tuhan yang menopang kita hari demi hari. Saya minta pemain musik untuk memulai musiknya. Kita tutup Alkitab kita dan kita mau merenungkan. Apakah selama ini kita sudah mendasarkan semua keputusan kita, semua tindakan kita kepada Kristus? Dunia ini pasti berubah, bahkan dunia ini adalah dunia yang gak pasti. Tapi di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini, ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Yesus, yang penuh kuasa, yang penuh kasih, dan yang mau menyertai setiap hidup kita. Mari kita memperbaharui kasih kita kepada Tuhan. Mari kita bangun lagi rasa percaya kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita menerima perjamuan kudus, saya rindu kita mau berdoa sebentar untuk kita mempersiapkan diri menerima perjamuan kudus. Mengingat kembali betapa Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya. Dan biarlah kasih Tuhan itu yang membakar kita semakin mengasihi Dia lebih lagi. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami hidup di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Kami tahu bahwa ada banjir, ada air bah yang kami bahkan gak bisa duga-duga akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tapi kami tahu juga bahwa kami akan senantiasa aman di dalam Tuhan yang adalah batu perlindungan kami. Batu yang teguh, batu penjuru kami. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu untuk kami bisa mengerti akan kasih-Mu. Sehingga kami bisa mengasihi Engkau. Supaya kami bisa mempercayai Engkau Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Dan biarlah kami menghasilkan ketaatan. Hari demi hari kami bertumbuh di dalam ketaatan kami akan Engkau. Tolong setiap kami Tuhan, mampukan kami. Dan biarlah sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini menjadi peringatan akan setiap kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dikasihi, sudah ditebus, sudah dianugerahi, dan sudah diberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saya minta pelayan perjamuan kudus untuk membagikan.